Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kali ini dalam pertemuan diskusi saat ini kita mau bicara Habib Ustaz. Antum kan Habib ini Ustaz. Nah, bisa dijelaskan Ustaz, Habib itu sebenarnya seperti apa, siapa, dan bagaimana cara kita untuk menghormati Habib itu? Apakah perlu sampai berebut cium tangan atau ada cara-cara yang lain yang nggak biasa dilakukan pada umumnya Ustaz? Bisa jelaskan Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya sudah pernah menyampaikan masalah ini dalam sebuah video entah setahun atau 2 tahun yang lalu. Tapi persoalannya setiap kali saya menjelaskan, saya ini meskipun berpenampilan demikian begini, ya sebagian ada orang manggil Habib, meskipun saya tidak pernah memasang gelar Habib, bahkan nama marga tidak pernah saya pasang. Tapi meskipun saya sudah memberikan sebuah penjelasan yang sebetulnya logis dan rasional, relevan, ya karena saya terstigma Syiah, jadi pandangan saya diabaikan. Nah, menurut saya Habib itu adalah gelar yang disandang oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau kita membaca narasi maulid, ya Habiballah, pujian-pujian itu sebetulnya adalah ditujukan kepada Rasulullah, ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai manusia termulia yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh umatnya. Nah, lalu karena penghormatan kepada Nabi, untuk mengenang Nabi, gelar ini diberikan secara majazi, secara simbolik kepada orang-orang yang diyakini terhubung secara keturunan, secara nasab dengan Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya pemilik gelar utamanya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, lalu diberikan kepada keturunannya, orang-orang yang diyakini punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Tapi lagi-lagi menurut saya mereka dihormati bukan karena dirinya, tapi karena terkait dengan Nabi Muhammad. Jadi menghormatinya karena menghormati Nabi Muhammad. Nah, masalahnya sebagian orang-orang itu mengeksploitasi, ada yang membuatnya sebagai sebuah modal untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Disinilah muncul orang-orang yang dikenal Habib, dipanggil Habib, tapi berperilaku yang justru mencoreng pemilik gelar itu, mencoreng tujuan asli dibuatnya gelar Habib itu. Inilah yang membuat kadang masyarakat kebingungan bagaimana sih memposisikan seorang Habib. Kita mestinya melihat Habib itu sebagai sebuah gelar kehormatan apabila yang menyandangnya orang yang berperilaku baik, orang yang kontribusinya baik. Dan kita bisa membuatnya sebagai semacam memperlakukannya sebagai sebuah panggilan semata bila memang perilakunya tidak menunjukkan gelar itu. Seperti orang namanya Muhammad, kan ingin mengambil nama dari Nabi Muhammad, tapi kalau perilakunya tidak sama dengan Nabi Muhammad, ya itu sekedar nama. Begitu juga Habib, kalau dia baik, berarti gelar Habib itu, Habib adalah gelar baginya, kehormatan baginya. Justru dengan gelar Habib itu mestinya orang menjadi lebih mencerminkan citra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru lebih berhati-hati, justru lebih sopan, lebih rendah hati, lebih menunjukkan tanggung jawab seorang yang membawa simbol Nabi Muhammad SAW. Bukan malah berperilaku buruk, membawa agama di podium, ngomong jorok, ngomong seenaknya, memprovokasi masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan kekacauan dan seterusnya. Ini yang menurut saya kita harus mendudukkan persoalan ini secara proporsional. Tapi pada saat yang sama, jangan hanya karena ulah 1-2 orang yang dikenal Habib,
yang berperilaku negatif, kemudian semua Habib kita negatifkan, bahkan semua keturunan Arab diberi narasi negatif, dicemooh dengan narasi-narasi rasial. Itu menurut saya tidak lebih baik daripada perilaku buruk itu. Dan siapapun bisa berbuat buruk, sebagaimana siapapun bisa berbuat baik, bukan karena gelarnya, bukan karena keturunannya. Orang dihormat karena perilakunya. Nah, karena selama ini kita mengetahui, kita ini menghormati Nabi dan keluarga Nabi, dianjurkan dalam mazhab Islam semuanya begitu. Tapi mereka dihormati, siapa yang harus dihormati? Ini harus kita bedakan antara Nabi dan keluarga Nabi dan keturunan Nabi. Kalau Nabi dan keluarga Nabi, Ahlul Bait, itu ditegaskan dalam Al-Quran, ditegaskan dalam hadis-hadis yang beredar di tengah umat Islam. Mereka dihormati karena suci, dan mereka suci karena menjadi panutan, mengawal agama. Tapi keturunannya tidak boleh diperlakukan sama. Nah, sebagian orang-orang yang mengaku Habib ini menjadikan hadis-hadis tentang Ahlul Bait untuk melegitimasi dirinya sebagai orang yang suci, orang yang harus dihormati, sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan keluarga Nabi. Ini beda. Keluarga Nabi suci. Nabi yang menetapkan itu karena mereka adalah suksesor. Mereka adalah pelanjut tugas Nabi untuk mengawal agama ini. Tapi selain itu, tetap saja ukurannya adalah perilaku. Ketakwaan adalah parameter kemuliaan. Siapapun, dari keturunan manapun, keturunan Nabi atau bukan, menyandang gelar Habib atau bukan, itu bukan ukuran menurut saya. Sayangnya banyak masyarakat yang justru terpengaruh oleh orang-orang yang menggunakan gelar Habib ini dan menjadikan hadis-hadis pujian Nabi, anjuran Nabi untuk menghormati dan mengikuti Ahlul Bait yang suci, yang jumlahnya itu terbatas untuk mereka. Nah, orang-orang ini mestinya harus diperlakukan sebagaimana umumnya umat Islam. Setiap individu harus diukur karena perilakunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Justru orang yang tidak banyak sebetulnya dari orang-orang yang berhak untuk menyandang gelar Habib tapi tidak memasang dirinya Habib. Kenapa? Karena mereka tahu ini beban yang berat. Mereka tahu bahwa membawa gelar ini, menyandang gelar ini adalah pertanggungjawaban yang berat. Justru mereka menyembunyikan itu, dan itu jumlahnya sangat banyak. Jangan hanya karena segelintir orang yang mendeklar dirinya sebagai Habib, memperagakan simbol-simbol agama, justru akhirnya mencoreng citra Habib. Ini sangat disayangkan. Banyak Habib-Habib baik, banyak Habib-Habib yang tidak semuanya berurusan dengan agama, yang sekuler, yang liberal, bahkan yang agnostik mungkin ada. Dan ini tidak diketahui oleh banyak orang karena memang orang tidak menunjukkan dirinya. Justru karena 2-3 orang pengulahnya macam-macam yang selalu ingin mencari perhatian dengan pernyataan-pernyataan negatif, masyarakat mestinya sudah lebih sadar, terutama di era yang sudah canggih ini. Tidak perlu kita hanya karena segelintir orang melakukan sebuah kesalahan kemudian kita gebyah-uyah begitu. Kan kasihan banyak orang yang juga tidak berperilaku negatif dan tidak menunjukkan dirinya Habib, tidak mengeksploitasi dirinya Habib, tidak mengambil keuntungan dari Habib, menyembunyikan dirinya. Saya, kalau Anda tadi tanya apakah saya Habib, saya kalau melihat dari garis keturunan saya mestinya dipanggil Habib. Dan saya punya kemampuan dalam bidang agama, tapi saya tidak menggunakan itu. Saya lebih suka orang melihat saya karena kemampuan saya, karena perilaku saya, bukan karena gelar saya. Gelar yang sebetulnya bukan gelar akademik ya. Perlu tahu, Habib ini bukan gelar akademik, tidak ada asosiasinya. Dulu Habib ini hanya diberikan kepada sebagian dari keturunan Nabi yang berkiprah dalam bidang dakwah. Ulama di kalangan keturunan Nabi itu disebut Habib. Tapi sekarang entah bagaimana jadinya siapapun disebut Habib, baik yang asli maupun yang palsu, baik yang ngaku-ngaku, baik yang mendeklar maupun yang menyembunyikan, semua disebut Habib. Sehingga akhirnya harganya menjadi murah, dan akibat dari itu banyak orang-orang yang ngamen dengan gelar
Habib yang justru lebih dirugikan, yang merasa paling dirugikan adalah Habib-Habib yang tidak ikut ngambil keuntungan dari ini. Mereka rasa risih ketika membaca narasi-narasi yang justru memvonis semua Habib. Ini kan tidak benar. Karena baik dan buruk itu bisa terjadi di semua masyarakat. Ulama, ustadz, kiai, pejabat, semua bisa melakukan keburukan. Apa hanya karena 1-2 orang pejabat atau perwira atau ustadz atau ulama atau agamawan melakukan keburukan, kemudian semuanya kita burukan? Kan itu tidak logis menurut saya. Dan pelaku kekerasan, terorisme, radikalisme itu ada dimanapun, dari suku manapun, bahkan dari semua keyakinan. Jadi kita harus adil, jangan sampai kita melawan radikalisme, melawan ekstremisme, tapi dengan cara yang tidak kalah buruknya, yaitu rasisme. Itu sama dengan membersihkan lantai, membersihkan rumah, tujuannya membersihkan tapi dengan air kotor. Itu apa artinya? Jadi menurut saya perlu dikembalikan pada posisi yang sebenarnya dengan akal sehat. Justru orang yang berpandangan seperti saya, yang mestinya tidak pernah mengeksploitasi Habib, bahkan saya muak terhadap orang-orang yang mengeksploitasi Habib, tapi saya justru disesatkan. Saya disesatkan, dikafirkan, diberi stigma agar pandangan-pandangan logis ini tidak terdengar. Bagi saya, mau Habib, mau Tabib, mau Labib, mau siapapun, selama dia berperilaku negatif, selama dia mengganggu hak orang lain, selama dia melanggar hukum, dia harus ditindak tanpa melihat keyakinannya, tanpa melihat asal keturunannya, tanpa melihat aspek apapun. Hukum harus ditegakkan. Sayangnya ini juga tidak dilakukan. Seringkali ada tebang pilih. Ketika ada oknum ini tertentu dari keyakinan ini yang karena keyakinan dianut oleh sedikit orang, yang dimunculkan dalam berita aspek keyakinannya. Seorang menabrak, dan menabrak ini keyakinannya begini. Justru yang diekspos itu, kenapa yang diekspos adalah kalau ada orang berbuat buruk, jangan dilihat keturunannya, jangan lihat keyakinannya, lihat apa yang dilakukannya. Mau Cina, mau Jawa, mau apapun, hukum tidak bisa ditawar, tidak bisa digeser karena sentimen-sentimen ras. Kita melihat ada fenomena rasisme yang sebetulnya sudah sangat memprihatinkan. Di satu sisi ada ekstremisme, ada premanisme, ada korupsi. Sekarang kita melihat lagi fenomena rasisme atas nama membela negara, atas nama menentang ekstremisme. Menurut saya dua-duanya adalah ekstremis. Ya, tapi begini kan Ustaz, masyarakat Indonesia rata-rata itu kan mencintai dan menghormati Ustaz, durah atau keturunan Rasulullah. Duriyah atau keturunan Rasulullah. Dan itu kan nggak salah Ustaz. Nah, cuman batasnya seperti apa sih Ustaz untuk menghormati Habib itu Ustaz? Apakah perlu sampai duduk jalannya duduk menunduk kayak di hadapan raja gitu, cium kaki, cium tangan dan macam-macam itu? Apakah harus seperti itu Ustaz? Atau bagaimana? Menurut saya menghormati siapapun itu wajib secara akal sehat. Artinya menghormati itu meletakkan seseorang sesuai dengan posisinya gitu. Itu artinya penghormatan. Nah, penghormatan kepada keluarga Nabi, siapa yang harus dihormati dari keluarga Nabi? Bukan hanya dihormati, mereka harus dipatuhi menurut hadis-hadis yang banyak. Karena mereka adalah pengawal agama. Bukan karena mereka keluarga Nabi, tapi karena mereka dipilih untuk mengawal agama ini, karena mereka lah yang hidup dalam keluarga Nabi, dalam rumah Nabi. Mereka lah yang mendapatkan informasi pertama tentang ajaran ini. Karena itu mereka harus diikuti. Bukan karena mereka keluarga Nabi, karena banyak dari keluarga Nabi yang tidak ditetapkan. Banyak anak-anak Nabi dalam Al-Quran yang juga berbuat dosa. Jadi ini mestinya yang dibedakan. Sekali lagi saya bedakan Nabi dan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ini berbeda menurut saya dengan mereka yang mengaku sebagai keturunan. Memang mereka harus dihormati sebagaimana orang lain harus dihormati. Kalau menghormati seorang Habib, seorang Sayyid, seorang keturunan Nabi, dihormati karena apa? Karena Nabi. Tapi apakah penghormatan ini kemudian menggeser asas keadilan? Apakah kemudian kita bisa mengesampingkan hukum-hukum? Tidak bisa menurut saya. Justru dengan kita menegakkan hukum mereka sebagai orang yang membawa nama Nabi, keluarga Nabi, mestinya mereka dituntut untuk lebih
baik, mestinya dihukum lebih berat. Ya gitu, Al-Quran juga mengatakan, di Al-Quran disebutkan ayat bunyinya begini, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain kalau benar-benar bertakwa. Artinya mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau mereka berbuat baik, pahalanya lebih banyak. Mengapa demikian? Karena mereka membawa citra Nabi, orang pun ikut. Tapi kalau mereka berbuat buruk, ya mereka lebih rendah. Mengapa? Nanti orang cucunya aja begitu, yang mengaku keturunannya aja perilakunya begitu. Akhirnya orang justru mencemooh Nabi, mencemooh ajaran Islam. Jadi menurut saya, apapun alasannya, kalau orang hendak dihormati, penghormatan harus proporsional. Tidak boleh menggeser logika dan etika. Bagaimana menghormati? Bukan berarti dibenarkan semua tindakannya, bukan berarti kita tutup telinga, tutup mata terhadap setiap perbuatan dosa, terhadap setiap pelanggaran hukum dalam negara. Tapi jangan melihat karena dia keturunan siapapun. Ini di sini terjadi sebuah polarisasi yang ekstrim. Di satu sisi mereka menyanjung-nyanjungnya, mencium tangannya, mencium kakinya, tanpa mempertimbangkan aspek perilaku. Di satu sisi sangat membencinya dengan narasi-narasi kasar. Ini bagi saya dua-duanya adalah sebuah fenomena yang memprihatinkan. Menurut saya tak perlu disanjung, tapi tak perlu dicemooh. Tegakkan hukum. Negara ini sudah punya sistem yang dengan itu kita juga tidak bingung. Nanti ketika ada orang Habib melakukan, banyak orang melakukan perbuatan buruk, membuat pernyataan yang negatif, masa semua Habib harus mengklarifikasi? Masa semuanya kita harus memberi pernyataan? Apakah kita punya ikatan dengan dia? Kita bukan korps sehingga kita bisa menindak dia. Hukum dijalankan, negara ini tunjukkan wibawanya terhadap setiap pelanggaran. Begitu saja, dan nggak perlu ada yang perlu dipersalahkan. Kita harus menanggung beban. Setiap kali ada ulah 1-2 orang melakukan itu, kita tertekan. Anak-anak kita juga mendapatkan efek-efeknya dalam pergaulan sosial. Ini kan tidak baik menurut saya. Ya, Ustaz, ini kan bukan pertama kali terjadinya, Ustaz. Ini sudah sering kali terjadi. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi polemik seperti ini, sehingga antum tadi bilang harus berikan pencerahan lagi. Apa sebenarnya yang terjadi, Ustaz? Mengapa ini terus berulang dan terjadi terus? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya karena tidak mau menggunakan akal sehat sebagian orang. Sebagian orang tidak mau menggunakan akal sehat sebagaimana mestinya. Hukum itu jelas, keadilan itu nyata, benar dan baik, benar dan salah itu ada, baik dan buruk itu jelas, benderang. Dan siapapun yang melanggar itu dikenakan hukuman. Nggak perlu heboh. Walaupun alien yang datang dari langit. Artinya siapapun. Di sini jenderal saja bisa dihukum. Di sini ulama atau siapapun melakukan pelecehan seksual, penipuan juga harus ditegakkan. Jangan dipilih hanya karena kiai, ustadz, habib atau siapapun. Ini tebang pilih kadang-kadang karena aspek-aspek, bukan hanya habib, kadang-kadang tebang pilih juga karena kiai, karena ustadz, karena ini diabaikan karena ulama, karena perkumpulan ulama, padahal jelas-jelas melakukan pelanggaran, jelas-jelas mendukung terorisme, memberikan pernyataan-pernyataan yang cenderung memprotes keputusan negara dalam mengamankan rakyat dari aksi teror. Itu juga dibiarkan. Menurut saya bukan persoalan Habib saja, masyarakatnya harus diedukasi, memahamkan kembali persoalan bagaimana sih beragama, bagaimana sih bernegara. Agama dan negara ini batasnya harus diperjelas, jangan dicampur aduk supaya tidak tumpang tindih. Agama mengikat setiap warga, setiap penganutnya, tapi negara dengan hukumnya mengikat setiap warga negaranya, apapun keyakinannya, agamanya, mau agama mayoritas, mau minoritas. Karena negara ini dibangun berdasarkan sebuah asas yang diterima oleh semua masyarakat yang majmuk ini. Jangan kemudian karena agama kita lebih banyak, karena keyakinan kita lebih banyak, karena ormas kita lebih besar, akhirnya kita menindas, kita menggunakan tekanan massa, meliburkan hukum dan sebagainya. Ini kan akhirnya negara kehilangan wibawanya dan masyarakat merasa tidak aman. Tapi kalau hukum ditegakkan, masyarakat akan lebih tenang dan percaya kepada pemerintah sesuai dengan amanat yang diberikannya dalam
proses demokrasi. Jadi mau Habib siapapun, mau kelihatan banyak pengikutnya atau tidak, hukum ini harus ditegakkan, kan sudah ada aparatnya. Dan aparatnya juga harus menunjukkan keteladanan. Tunjukkan keteladanan, ketegasan. Saya melihat berita-berita orang mencaci Habib yang karena 1-2 orang ulah Habib siapapun, menurut saya peduli. Karena ukurannya itu perilaku, etika. Tapi saya merasa tertekan. Saya terpancing untuk memberikan pernyataan-pernyataan kasar untuk menanggapi itu. Kan mestinya bukan saya punya kesibukan lain. Banyak orang-orang yang miskin di antara Habib-Habib yang tidak tahu persoalan harus menanggung beban yang sama. Lah, apakah dibiarkan kezaliman media yang terjadi? Menurut saya kita harus proporsional, harus adil. Salah memberikan sebuah pernyataan bisa menimpakan kesengsaraan atas orang lain yang tidak tahu menahu soal itu. Artinya sebenarnya kesalahan atau perbuatan yang tidak benar dilakukan oleh Habib tertentu itu sebenarnya bukan merugikan orang lain, tapi merugikan kalangan Habib sendiri. Itu yang paling utama, korban utamanya adalah sesama Habib. Iya. Saya walaupun saya tidak menyandang gelar Habib, tapi sebagian orang saya tahu Habib. Orang tanya, bagaimana ini Pak Ustadz, bagaimana mau nanggapi? Harus ada yang menegur. Nah, emangnya kita siapa? Kan sudah ada negara, ada mekanismenya. Melakukan pelanggaran, kalau dia dicium kakinya, ya disadarkan apakah itu pelanggaran hukum, bukan. Tapi kalau orang mencium kakinya, jangan dibiarkan dong. Supaya orang tidak menganggap bahwa agama itu mengajarkan orang cium kaki. Cium tangan ini, orang tua saja tidak wajib dicium tangan. Yang wajib itu penghormatan. Tidak ada cium tangan di dalam agama. Tapi itu adalah budaya. Walaupun mereka bilang bahwa ini adalah karena cinta, bukan karena permintaan si Habib, bukan karena orang lain, tapi karena kerelaan saya sendiri. Itu kan nggak bisa melarang saya untuk mencium kakinya, walaupun begitu. Memang kita tidak bisa, tapi memperagakannya seolah-olah di sebuah upacara itu kan terkesan seperti menikmati pemujaan. Menurut saya orang yang justru punya akhlak baik, Nabi itu justru mencium tangan pekerja kasar. Nabi manusia termulia, yang karena itu orang itu menggunakan gelar Habib. Dia tidak pernah memberikan tangannya dengan ringan. Makanya saya, meskipun saya berada dalam lingkungan orang-orang yang mungkin menghormati saya sangat pantang untuk tangan saya dicium tangan orang. Itu beban. Lebih baik orang menghormati kita karena karya-karya kita, kiprah kita, daripada kita dihormati karena gelar yang justru membatasi gerak kita, terbebani. Saya punya gelar akademik, lebih baik saya menggunakan ini, walaupun saya tidak menggunakannya, tidak memajangnya. Karena kriterianya jelas. Mendapatkan gelar akademik itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya, ada ujiannya. Kalau ini kan siapapun bisa menyandangnya. Jadi menurut saya perlu ditertibkan penggelaran-penggelaran, apapun gelarnya, Ustadz, Kiai, Habib, ulama, ini semuanya harus diperjelas. Ya tidak bisa dibiarkan. Dan kembalikan mereka semuanya sebagai manusia biasa, warga negara biasa. Dan jangan perlakukan mereka lebih dari lainnya, juga jangan rendahkan mereka lebih rendah dari yang lainnya. Sama. Mereka adalah pribumi, tidak ada istilah pendatang, tidak ada istilah penumpang, tidak ada istilah. Semuanya berada dalam posisi yang sama. Karena istilah itu sudah dihapus. Karena itu warisan koloni. Itu diskriminasi yang tujuannya menimbulkan memanage konflik. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim dirinya lebih asli, karena semuanya ini adalah putra bangsa, masing-masing berkorban, berjuang untuk membangun negara ini hingga muncul nama Indonesia ini. Itu hasil perjuangan semua elemen masyarakat dari keturunan dan keyakinan apapun. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, Ustaz? Maksudnya apabila ada perlakuan atau tindakan orang yang disebut Habib itu salah atau tidak benar di masyarakat, siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan untuk ini? Enggak ada atau semua individu atau siapa, Ustaz? Iya, masyarakatnya mestinya diedukasi, media juga membantu, tidak malah mengompori. Mereka yang pegiat-pegiat media sosial juga harus menjelaskan persoalan ini. Jangan hanya person saja yang dijelaskan seolah-olah hanya ini persoalan banyak persoalan. Sebetulnya secara hukum orang mau cium kakinya, mau cium mulutnya, mau cium telinganya itu hak orang.
Tapi ketika itu dihubungkan dengan pribadi yang memang punya masalah, pribadi ini sering melakukan hal-hal yang mungkin terkait dengan soal keamanan dan lain sebagainya, jadi menjadi heboh. Inilah yang menurut saya ada polarisasi, ada ekstremisme di dua kubu. Di satu kubu memuja-mujanya kelebihan sampai nyium kaki, nyium dengkul, nyium telinga, nyium kepala. Di satu sisi merendahkannya sampai habis, bukan hanya orang ini, tapi semua jutaan orang yang hanya karena punya kesamaan etnik dengan dia juga harus mendapatkan vonis negatif dan narasi rasial. Menurut saya sama-sama buruknya. Saya berbicara di sini tidak dalam konteks membela atau siapapun. Bagi saya Habib yang dipuja-puji itu selain memang bagi saya biasa-biasa saja, tidak ada, saya bukan menghina, tapi memang bukan ulama, bukan apapun, nggak perlu dibuat heboh. Tinggal kalau melakukan pelanggaran ditindak, kalau melakukan sesuatu yang buruk jangan diikuti, nggak perlu diekspos. Dan mereka yang berusaha untuk numpang dari kasus-kasus ini kemudian menyebarkan narasi rasisme, menurut saya juga harus ditindak, karena itu adalah pelanggaran terhadap hak orang lain dan menimbulkan kekacauan. Disinilah perlunya negara. Mengapa kita cinta negara ini? Karena kita merasa aman. Apapun keyakinan Anda, apapun asal-usul Anda, semua kita adalah bagian dari mozaik indah bernama Indonesia. Apa pesan Ustaz? Pelajaran ya yang bisa kita ambil dari polemik yang terjadi saat ini agar ke depan tidak terulang kembali. Terus apa pesan Ustaz buat masyarakat Indonesia dan umat muslim pada umumnya, Ustaz? Bedakan semuanya dengan akal sehat. Filter semuanya dengan akal sehat. Habib adalah manusia, tidak bebas hukum, tidak sakti. Kalau dia melakukan pelanggaran agama, dia berdosa, bahkan mungkin dosanya lebih. Kalau dia melakukan pelanggaran terhadap negara, undang-undang, hukum, dia harus tindak. Tapi jangan karena Habibnya, karena pelanggarannya. Sebab Habib ada gelar yang bisa dipakai oleh siapapun, nggak ada barcode-nya, nggak bisa di-scan, nggak ada alat detektornya apakah Habib benar atau tidak. Karena tidak sedikit pula orang yang menggunakan kata Habib tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, masyarakat juga harus mulai sadar. Jangan melihat orang karena gelarnya, lihat apa yang disampaikannya, lihat apa yang digunakannya, lihat latar belakang pendidikannya, kemampuannya. Kalau sekedar pakai baju kemudian bergaya Habib, ya semua orang bisa. Ya, tapi menurut saya saatnya kita memfilter apapun dengan akal sehat. Dan jangan keburu orang-orang yang justru punya pandangan positif, logis melihat personal, keburu disesatkan. Akhirnya nggak tahu apa yang disampaikan, komentarnya saja yang laknatullah, kafir, sesat, neraka dan sebagainya. Akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan saya Habib, tapi saya sejak awal mengecam semua eksploitasi gelar untuk tujuan-tujuan politik, untuk tujuan agama. Siapapun, bukan hanya karena satu orang, siapapun. Dan saya tegas soal itu. Sayangnya keburu disesatkan. Akhirnya tulisan yang mestinya bagus karena ada namanya ini ditolak. Baca dulu. Biarkan orang yang tetap sesat. Tulisannya belum tentu sesat. Videonya, kontennya belum tentu buruk. Minimal ada yang bisa didengar. Tapi kalau yang logis saja disesatkan, kemudian yang dipuja itu adalah yang model preman-preman begini, ya kita bagaimana mau ngomong? Lalu ketika terjadi apa-apa padahal kita tidak punya hubungan, kita disuruh klarifikasi, kita disuruh menegur. Emangnya kita atasan dia menegur? Emangnya kita terikat oleh sebuah, saya sudah sibuk mengamankan diri saya bagaimana menepis tuduhan sesat, saya harus dapat tugas baru lagi untuk membela atau mengklarifikasi. Ini kan memberatkan. Negara ditegakkan, hukum mestinya ditegakkan. Itu caranya. Masyarakat melihatnya secara logis, jangan gebiah uyah. Kasihan yang mereka yang bukan bagian dari itu, yang Gojek lah, yang pengamen lah, yang jauh-jauh yang kita tidak tahu. Enggak semua Habib itu berhidung mancung, enggak semua Habib itu religius, enggak semua Habib itu hidup nyaman. Banyak Habib-Habib gembel. Kita harus logis dengan itu. Banyak Habib-Habib nasionalis, pejuang, bagian dari perjuangan bangsa ini. Jadi menurut saya semuanya harus diperlakukan secara adil, proporsional dengan akal sehat. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Kembali menyerahkan diskusi-diskusi kita hari ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.